Di Nepal ada lebih dari 80 kelompok etnis dan puluhan bahasa. Kelompok etnis ini termasuk etnis Sherpa, yang memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menghadapi ketinggian yang mengerikan. Selain itu ada juga kelompok etnis Gurkha, yang terkenal sebagai pejuang yang gagah berani. Tetaplah bersama saya sampai akhir untuk mengetahui bagaimana cara orang Nepal menjalani hidup di tempat tertinggi di dunia, apa kebiasaan mereka, apa makanan mereka yang paling aneh, mitos aneh apa yang mereka percayai. Uang rupiah Nepal memiliki nilai yang lebih tinggi daripada rupiah, nilai tukar 1 rupiah Nepal sama dengan 127,50 rupiah. Harga tiket pesawat ke Nepal dari Indonesia adalah Rp4.300.000 untuk satu kali jalan, ditempuh sekitar 7 hingga 11 jam dengan satu kali transit. Meskipun merupakan negara kecil yang dihuni oleh sekitar 28 juta jiwa, Nepal tidak pernah dijajah oleh negara manapun. Dan pada tanggal 28 Mei 2008, Nepal mengganti sistem pemerintahannya dari kerajaan yang sudah bertahan selama 250 tahun menjadi negara republik. Sebagian besar penduduk Nepal hidup dengan cara bertani, dan mereka menjalani hidup dengan biaya sekitar Rp14.000 sehari. Menurut data Bank Dunia, pada tahun 2020, pendapatan penduduk Nepal adalah sekitar Rp19.500.000 per kapita per tahun. Nepal memiliki 7 gunung yang termasuk 10 besar gunung tertinggi di dunia. Gunung Everest merupakan titik tertinggi di Nepal sekaligus gunung tertinggi di dunia, dengan ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut. Etnis Sherpa berasal dari kelompok etnis dari Nepal Timur. Mereka terkenal sebagai kuli angkut dan pemandu untuk mendaki Everest. Mereka memiliki adaptasi biologis terhadap ketinggian, seperti respons pernapasan yang berkurang, konsentrasi hemoglobin yang relatif lebih rendah, dan saturasi oksigen yang lebih tinggi. Pada tanggal 29 Mei 1953, Edmund Hillary dari Selandia Baru dengan pemandu dari etnis Sherpa bernama Tenzing Norgay, adalah pasangan pendaki gunung yang pertama kali berhasil mencapai puncak Gunung Everest. Pada tahun 1996, Angrita Sherpa dari Nepal adalah pendaki tercepat yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest dengan waktu 16 jam 56 menit, tanpa menggunakan oksigen tambahan. Desa Simen adalah sebuah desa terpencil, yang masih menjalankan tradisi poliandri, atau satu istri boleh mempunyai banyak suami. Dan praktik yang sudah berlangsung seabad itu masih ada hanya di desa-desa terpencil di Himalaya. Berhati-hatilah jika Anda mengunjungi bar di Kathmandu, sebab banyak terjadi penipuan yang akan menguras kantong pria hingga ratusan dolar, atau lebih buruk lagi diperas dan dirampok. Seorang wanita akan menggoda dan membuat Anda menghabiskan uang sebanyak mungkin untuk makanan dan minuman yang sangat mahal. Selain itu, para gadis bisa minum lebih banyak, sebab minuman mereka encer. Yang gila adalah beberapa pria sebenarnya tidak mengerti bahwa sanjungan dan rayuan itu semua palsu. Begitu Anda berhenti membelikan mereka minuman, mereka akan segera pergi dengan sangat cepat. Anda benar-benar harus menghindari tempat-tempat pijat, mereka tidak memberikan layanan yang ramah. Tempat ini sebenarnya adalah tempat para gangster. Seseorang di jalanan akan menawarkan Anda dengan janji palsu, dan membawa Anda ke tempat itu. Kemudian Anda baru menyadari, bahwa Anda telah terjebak dan kehilangan semua uang dan harga diri Anda, sebab mereka berperilaku sangat buruk. Seringkali gadis itu membawa Anda ke atas, dan begitu Anda naik, mereka akan memeras Anda. Mereka memberitahu Anda, bahwa mereka akan memanggil polisi, sebab Anda telah melakukan hal yang tidak pantas. Cara lain mereka merampok Anda adalah mereka akan menambahkan barang tambahan ke tagihan Anda, dan karena Anda telah minum sedikit sehingga Anda tidak dalam kondisi yang baik untuk berpikir. Saat Anda berjalan-jalan di Kathmandu atau Pokhara, Anda dapat menyaksikan bagaimana mereka menawari zat ilegal kepada semua orang, dan anehnya ada polisi di sana, tetapi dengan bebasnya mereka menawari zat ilegal. Orang-orang yang Anda temui di jalan pada malam hari, akan menawarkan untuk membantu Anda melakukan aktivitas apapun yang Anda kejar. Jadi saat Anda bepergian di Nepal, harap perhatikan hal-hal ini, dan bersiaplah untuk mengatakan tidak dan teruslah berjalan. Dalam 5 tahun terakhir, polisi Nepal telah menangkap 384 turis asing, karena berbagai pelanggaran hukum. Yeti adalah makhluk legenda yang diyakini oleh beberapa orang di pegunungan Himalaya di Nepal, Tibet, Bhutan, dan daerah-daerah sekitarnya. Banyak yang menganggap Yeti sebagai legenda atau cerita rakyat yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah,
dan hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang dapat memastikan keberadaan Yeti. Nepal adalah rumah bagi beberapa hewan langka yang menarik, seperti panda merah, macan tutul salju, badak India, dan harimau Bengal. Nepal adalah surga bagi sapi, karena dianggap sebagai Dewi Lakshmi, Dewi kekayaan dan kemakmuran. Sapi merupakan hewan nasional dan dilarang menyembelihnya. Pria terkecil dalam sejarah adalah orang Nepal dengan tinggi 54,6 cm. Jika Anda melewati sebuah stupa yang merupakan tempat suci yang berisi relik, Anda harus selalu memutarnya ke kiri searah jarum jam. Di Nepal, kepala dianggap sebagai bagian tubuh yang paling suci, jadi jangan pernah menyentuh kepala orang lain. Jangan membuang apapun ke dalam api, karena api dianggap suci. Jangan pernah menunjuk seseorang, patung, dan kuil. Di Nepal Anda tidak boleh menggunakan tangan kiri untuk mengambil dan membayar belanjaan. Gunakan kedua tangan saat memberi atau menerima sesuatu, karena dianggap sebagai tanda terima kasih dan rasa hormat. Jangan menaiki taksi tanpa argometer, sebaiknya cari taksi yang lain, jika tidak Anda bisa dikenai biaya taksi 2 kali lipat dari tarif sebenarnya. Namun, jika Anda naik taksi setelah jam 10 malam, Anda memang harus membayar tarif 2 kali lipat, karena ini sudah menjadi ketentuan di Nepal. Setelah mengetahui informasi ini, Anda bisa menghindari perdebatan yang tidak penting dengan supir taksi. Hindari makan daging sapi saat mengunjungi Nepal, karena sapi dianggap suci. Itulah sebabnya mengapa daging sapi dilarang keras di sana. Hindari mengenakan gaun pendek atau rok pendek, terutama jika Anda ingin mengunjungi kuil. Lepas sepatumu saat masuk ke dalam rumah atau tempat ibadah, karena dianggap sebagai rasa hormat. Jangan meninggikan suara di tempat umum, karena dipandang sebagai perilaku buruk. Jaga ketenangan terutama di lingkungan warga lokal dan tempat ibadah. Waspadalah terhadap yak, yang memiliki berat 400 kg, karena yak memiliki penglihatan dan pendengaran yang buruk, dan mungkin akan menabrak dan melukai Anda. Perlu diingat di dataran tinggi, segerombolan yak akan menimbulkan debu di jalan setapak. Dan kotoran mereka yang jatuh akan mengering, bercampur dengan debu dan berubah menjadi zat berbahaya, yang jika dihirup dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Jadi jika ada segerombolan yak di depan Anda, lebih baik berhenti dan biarkan hewan itu lewat. Jangan minum jus segar dari warung pinggir jalan di Nepal, dan minumlah hanya air kemasan atau air matang. Tidak disarankan untuk minum dari air pegunungan dan anak sungai di Nepal. Pastikan memasukkan semua obat-obatan yang diperlukan, karena Anda tidak akan menemukan obat pengganti bahkan di apotek, dan apotekernya mungkin tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali. Jangan pergi kemana Anda disarankan untuk tidak pergi, bahkan di ibu kota Nepal, Kathmandu. Anda tidak boleh meninggalkan kawasan wisata pada malam hari, tetapi menginaplah di kafe-kafe, restoran, toko, dan agen perjalanan yang terdapat di sana. Jangan pernah mengunjungi pasar ilmu hitam atau pasar sihir di Nepal, sebab orang asing tidak diterima di sana, jika tidak Anda akan membayar konsekuensinya. Hindari semua masalah dengan mafia atau beberapa ritual yang tidak boleh disaksikan oleh turis, jika Anda diminta pergi, lakukanlah. Jangan membeli pisau melengkung kukri, sebab banyak turis yang membelinya sebagai oleh-oleh, tetapi mereka mendapat masalah setelah mendarat di negaranya. Seorang warga negara Eropa yang membawa hadiah serupa dari Kathmandu, di Bea Cukai, pisau itu disita dan dikenali sebagai baja dingin, dan ia harus membuktikan bahwa oleh-oleh ini bukan untuk menyebabkan cedera tubuh yang serius. Sepeda hampir merupakan transportasi utama di Kathmandu, dan jumlahnya sangat banyak. Selain itu, pengemudi lokal lebih mengandalkan nasib daripada lampu lalu lintas. Oleh karena itu, kecil kemungkinan Anda akan merasa nyaman dengan keramaian lalu lintasnya, kecuali Anda berasal dari India. Jangan tinggalkan hotel tempat Anda menginap tanpa menyimpan kartu nama dengan nomor telepon hotel atau staf hotel dan alamatnya, sebab Anda sangat mudah tersesat dalam kekacauan di tempat baru. Dalam kasus ekstrim, Anda dapat menunjukkannya kepada sopir taksi agar dia dapat membawa Anda kembali. Orang-orang kembali ke Nepal karena keunikannya, Anda tidak akan dapat mengunjungi semua tempatnya, bahkan dalam 10 tahun. Itu sebabnya salah satu slogan wisatanya berbunyi, "Satu kali tidak cukup, cobalah sendiri dan kembali." Danau Tiliho di distrik Manang, di dalam kawasan konservasi Annapurna,
terletak di ketinggian 4.919 meter di atas permukaan laut, menjadikannya sebagai danau tertinggi di negara ini, dan salah satu danau tertinggi di dunia. Lumbini adalah sebuah kota yang sekarang disebut Rummindei, terletak di wilayah Terai Nepal dan dianggap sebagai tempat kelahiran Buddha. Tempat ini dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Nepal memiliki jumlah sepeda motor yang berlimpah. Berkeliling dengan alat transportasi ini adalah yang paling umum di tempat ini. Terutama di kota-kota besar seperti Kathmandu dan Pokhara, di sini Anda akan melihat ribuan sepeda motor yang diparkir atau melaju di jalan dengan semberawut ke segala arah. Di sini Anda dapat dengan mudah menjumpai sadhus, orang suci Hindu, pertapa atau biksu yang mengikuti jalan tapa untuk memperoleh pencerahan dan kebahagiaan. Beberapa di antaranya tidak berpakaian, dengan tubuh tertutup abu atau tunik berwarna kunyit. Sekitar 80% orang di Nepal beragama Hindu, kemudian Buddha sekitar 10%, Islam 4%, dan Kristen sekitar 4,5%. Sungai Bagmati adalah sungai suci di Nepal, baik untuk umat Hindu maupun Buddha. Umat Hindu yang meninggal dikremasi di tepi sungai suci ini, dan sebagian dimakamkan di perbukitan yang terdapat di tepian sungai. Menurut tradisi Hindu Nepal, jenazah harus dicelupkan 3 kali ke sungai Bagmati sebelum dikremasi. Dalbat merupakan hidangan nasional Nepal, yang terdiri dari nasi dan sup kacang-kacangan, disajikan dengan sayuran, roti, daging atau ikan. Selain itu, makanan populer di Nepal adalah momo, hidangan yang terbuat dari kulit yang tipis dan berisi daging cincang atau sayuran, yang biasanya dihidangkan dengan saus pedas. Jika Anda mengunjungi Nepal, jangan lewatkan untuk mengunjungi Gubha Pohari, yaitu sebuah kolam yang terletak di ketinggian hampir 3.000 meter di distrik Sanhua Sabha. Konon tempat ini dapat memenuhi keinginan mereka yang mengunjunginya. Candi Manakamana, artinya adalah candi yang mengabulkan keinginan umatnya. Candi ini didedikasikan untuk Dewi Bhagwati, terletak di desa Manakamana distrik Gorha, Provinsi Gandaki. Kuil Manakamana terkenal karena pemandangan alamnya yang menakjubkan, dan menjadi tujuan wisata populer di Nepal. Wisatawan pada umumnya, naik kereta gantung untuk mencapai kuil yang terletak di puncak bukit. Kumari Devi adalah seorang gadis yang dianggap sebagai dewi hidup di Nepal. Gadis itu dipilih dari kasta Shakya. Seorang kumari diyakini sebagai reinkarnasi Dewi Taleju sampai gadis itu mulai menstruasi. Setelah itu orang Nepal percaya bahwa dewi ini berinkarnasi dari tubuhnya. Orang Nepal membuat sejenis bir yang terbuat dari beras, barley atau millet, yang disebut chang. Biji-bijian dimasukkan ke dalam tong bambu, kemudian dituangkan dengan air mendidih. Setelah dingin ditambahkan ragi, dan difermentasikan selama 3 hari. Hari Raya Losar adalah perayaan untuk memperingati Tahun Baru Tibet dan Bhutan, yang biasanya jatuh pada bulan Februari atau Maret setiap tahunnya, dan dirayakan selama 3 hari. Selama festival ini, orang-orang mengenakan pakaian tradisional, melakukan tarian dan musik, memasak makanan khas, dan melakukan ritual religius untuk mengusir semua pengaruh buruk. Perayaan Dashain diadakan selama 15 hari, dirayakan oleh umat Hindu untuk memperingati kemenangan Dewi Durga atas Savana. Selama perayaan ini, umat Hindu melakukan upacara pemujaan, memotong hewan kurban, dan bertukar hadiah. Perayaan Buddha Jayanti adalah perayaan ulang tahun kelahiran Buddha Gautama, yang dirayakan oleh umat Buddha di Nepal dan seluruh dunia. Selama perayaan ini, umat Buddha melakukan pemujaan dan mempersembahkan bunga dan dupa di kuil-kuil. Kukur Puja adalah perayaan yang diadakan setiap tahun untuk memuliakan anjing, sebagai simbol kesetiaan dan persahabatan. Anjing-anjing diberi makanan yang lezat, dihiasi dengan jumbai-jumbai warna-warni, karangan bunga dan tilaka atau tika tradisional, yaitu campuran bubuk merah dan beras yang diletakkan di atas kepala sebagai tanda berkah. Orang Nepal percaya bahwa perayaan ini akan membawa keberuntungan dan kesuksesan bagi keluarga mereka. Festival Phagu Purnima mirip dengan perayaan Holi di India. Festival ini untuk merayakan akhir musim dingin dan menyambut awal musim semi. Dalam festival ini orang-orang saling melempar bubuk berwarna dan air, bernyanyi, tertawa, dan menari di jalanan. Festival Tihar dirayakan selama 5 hari berturut-turut pada bulan Oktober atau November setiap tahunnya, dikenal sebagai Deepawali atau Diwali di beberapa daerah India. Perayaan ini sebagai tanda penghormatan kepada dewa-dewi Hindu, dan untuk memperingati hubungan antara manusia dan hewan khususnya kucing, sapi dan anjing.
Pada hari terakhir festival, yang disebut Baitika, di mana saudara-saudara perempuan memberikan tika atau bubuk warna, yang ditempatkan di dahi saudara-saudara laki-laki mereka, sebagai tanda cinta dan kasih sayang. Festival Gaijatra atau Festival Sapi adalah festival budaya yang dirayakan pada bulan Agustus atau September setiap tahunnya. Festival ini diadakan untuk menghormati orang yang meninggal dalam 1 tahun terakhir, dan untuk membantu jiwa yang sedang dalam kesulitan untuk melewati dunia setelah kematian. Dalam kebudayaan kuno disebut haupadi, perempuan yang menstruasi atau baru melahirkan dianggap tidak suci, bisa membawa kesialan, dan dilarang untuk memegang makanan, ikon keagamaan dan laki-laki. Mereka dipaksa untuk tidur di luar rumah, atau di kandang sapi yang sangat dingin di malam hari. Dan ada satu kasus, di mana seorang remaja meninggal setelah digigit ular di dalam gubuk menstruasi. Pemerintah Nepal sudah melarang praktik ini sejak tahun 2005, siapapun yang memaksa perempuan untuk tinggal di gubuk menstruasi dapat dipenjara selama 3 bulan dan didenda sebesar sekitar Rp420.000. Apakah Anda pernah mengunjungi negara ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda suka? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang negara Nepal. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.